Saya nggak ada happy, nggak ada tekanan kok. Kenapa? Saya udah change karakter itu jadi mana? Ini yang kembali. Setelah ini, tapi yang ini nggak bisa. Tadi karakter as a choice. Yang kedua ini nggak bisa. Ini adalah God given gift. Ini adalah talent is a gift. Gak bisa dirubah. Kalau ada talentnya seperti apa, jangan rubah. Apa itu talentnya? Coba Anda baca. 1, 2, 3. Baca, ngomong. Yang bingung nggak apa-apa. Yang nggak bisa baca bukan berarti salah. Yang bisa baca lancar itu mental pegawai. Yang bisa baca itu nggak apa-apa. Yang baca cepat kasih duitnya kurang banyak dibandingkan yang tidak bisa baca. Jadi pura-pura tidak bisa baca. Ya. 1, 2, 3. Pura-pura bisa baca. Ya. Ini menarik. Inilah talent. Manusia kita bisa diciptain, imajinasi Anda itu besar. Itulah talent. Ya kan? P354L gampang. Tapi 113, 1180K, 71KN. Bu, lihat sini Bu, maju Bu. Maju Bu. Maju. Kita tes ya. Dia pegawai atau profesional? Tinggal kita pilih, nanti kita pilih. Maju Bu, di sini Bu. Saya tunjuk kok Ibu, baca cepet ya. Membaca. Sudah? Sekarang Ibu ada sini. Ya, saya tunjuk lagi. Ini Pak. Berpikir. Ibu, sini lagi. Pegawai murni berarti Pak. Makanya ada. Ini yang 7312. Oh iya. Tertentu. Ya, terima kasih. Anda perhatiin nggak? Makin Anda deket itu makin susah. Karena fokus kita begini, kita nggak bisa melihat frame of kita. Tapi makin Anda makin jagus, Anda makin bisa lihat, ini bisa membuktikan forward. Tapi makin di sini, Anda sulit. Makin ke jauh, itu akan makin gampang lihat yang punya otak kanan. Karena bacanya udah pesan ini membuktikan bahwa otak kita begitu makin jauh, Anda tuh lihatnya frame. Makin dekat. Itu sebabnya, gitu. Inilah talent. Kita itu bisa dikembangin semuanya karakter. Tapi kalau yang kayak gini mau di depan, tengah, belakang, ya wis ora ngerti wae. Tapi nggak ada masalah. Karena ini otak kiri yang kuat. Jadi kayak tadi otak kiri yang kuat itu apa namanya financial, wah technical yang bagus. Otak kanan lebih art. Nah, cowok-cowok yang banyak otak kiri mungkin tidak seromantis otak kanan, tapi bukan berarti tidak bisa. Tapi jangan dipaksain. Gak pernah bisa. Karena masing-masing orang dikasih karunia Tuhan lain-lain, termasuk ini. Ini loh yang saya bilang, yang Tuhan kasih kita itu 7 ini. Masing-masing orang punya ini, tapi skalanya beda-beda. Ada orang yang dreamer, yang wah lihat masa depan itu, wah kalau ngarang-ngarang masa depan, mikir masa depan itu terang sekali, gampang dia. Kalau bilang bikin apa namanya strategi perusahaan 10 tahun, 5 tahun, dia bayanginnya gampang, karena memang dia orangnya dreamer. Arsitek adalah orang yang bisa mendesain roadmap, dikasih tahu kita mau ke sini 5 tahun lagi, dia bisa bikinin gambarnya seperti apa, kayak arsitek. Builder adalah orang yang bisa bikin rencana kerja setelah ada arsitek, saya ngerjain itu bisa, oh emang, oh gini-gini, tipenya begini.
Saya lompat dulu. Harvester adalah orang yang bisa menangkap peluang. Tiba-tiba begini, kenalan dengan 44, waduh, saya besok bisa kenalan gini saya bisa lakukan apa? Cepat sekali menangkap peluang, orang bisa ngambil. Ya, ada orang yang kenalan biasa, tapi ada orang yang pikir bisa seperti apa. Ini adalah harvester. Reinvent adalah orang yang bisa menciptakan tulisan dulu. Ini kayak gini. Ini kalau dirubah gimana ya? Ini gaya-gaya SS begini kalau orang reinvent, saya bisa rubah gini. Saya mau usulin kepada panitia di KBC, mestinya gini nih, supaya caranya gini. Dia otomatis bisa bantuin. Itu improve-nya kayak seperti apa. Tapi kalau orang nggak punya daya reinvent, ya usah karpe lah, ya segini aja. Tapi kalau ini mesti saya bisa lakukan gini. Nanti kalau saya rubah kayak gini, dia bisa reinvent something. Kemudian kalau operator udah nggak ngerti semua, tapi kalau disuruh tembak dor titis, kamu bagian ini ya bisa, kamu bagian antri bisa. Kalau saya mikir, loh kenapa minum pakai begini ya? Nah kalau orang mikir begitu, itu dreamer bisa, trainer kenapa mikir begini ya? Kalau orang operator nggak usah tanya deh, tolong masing-masing katakan genap pokoknya gini. Kenapa? Biar begini sama begini. Orang yang trainer mikir, loh kenapa gini? Kenapa nggak teh botol begitu? Ya, banyak mikir. Dan emang hidup dia senang mikir kok. Yang penting-penting dipikir ngapain? Kalau orang yang mikir dia nggak mikir. Nggak usah disuruh, dia otomatis mikir. Itu nature. Nah inilah yang berbeda dari yang grup atas pemikir ini pelaksana. Yang di tengah-tengah itu yang shaper. Itu orang yang ahli ngasih input kritik. Orang yang shaper ini hidupnya menderita kalau belum kritik orang. Jadi kalau ini begitu masuk di sini, ruangan kok kecil. Begitu di makanan, pastinya ini kan panas. Begini, pasti. Pokoknya kalau dia belum keluar begitu tidur nggak nyenyak. Pokoknya ada, ini kok panas begini, AC-nya begini. Kalau begini, kenapa ininya gini? Nanti pokoknya bukunya begini, semua ada lah. Dia akan tidur nyenyak kalau itu udah selesai. Bapak-bapak kalau punya istri begini, anggap aja itu salib. Apa salah? Ya sudah lah. Begini nggak boleh, ini dia tuh anggap itu salib gitu aja. Ya udah, dia suruh ngomong aja sampai 15.000 beres. Kalau enggak, ini menderita ya. Jadi ada orang yang begini, makan aja, pasti makannya kan nggak gini. Ini nabi soto gini, apa gini. Nanti ada yang mikir lagi, masak ini tumbuk-tumbuk gini. Jangan, nggak ngomong, tapi ini tuh penuh. Tidak semua bisa ngomongin, tapi apapun efektif juga. Kenapa nggak? Itu selalu ada. Oh ya itu, berlaku. Orang Lampung agak telat ini. Nggak, boleh nggak? Boleh. Orang kayak gitu butuh nggak? Dibutuhin di organisasi itu. Kalau nggak ada orang gitu kan orang nggak bisa kan? Orang itu tuh harus ada yang suka begitu. Tapi kalau itu jadi istri kita, wah. Kalau udah begitu repot. Pak, nanti malam kita mau pesta. Orang pulang tahun perkawinan ke-50. Wah, dia pergi ke salon, saya udah salon Pak. Apa rambutnya gini, mekrok kayak belum merah. Terus bajunya apa Pak? Wah, istrinya kan tanya gitu, suaminya berbunga-bunga. Jarang istri saya nanya saya pakai baju apa. Wah, kedua deh sama istri. Merah, kuning, hijau. Wah, kalau kayak gini nanti supaya kita langsung pakai baju apa? Wah, suaminya. Lihat. Wah, kamu cocoknya kuning dong, gold dong. Kan yang kawin 50 perkawinan. Kalau 50 perkawinan kan semua gold. Kalau mama pakai gold kan sama. Oh, jadi jangan gold. Janganlah pakai gold. Kalau gitu merah. Kayak Cina, bener merah. Masa lagi rubah merah? Jadi apa? Hijau. Lah kok bilang tadi aku mau pakai hijau. Kalau berbuat apa? Jadi kalau punya istri begitu, Anda itu jangan ngomong salah. Jadi tanya, Mak, menurut kamu yang bagus gimana? Menurut saya sih hijau, bagus Pak, udah selesai. Jangan keluar kecil, jangan menghadapi istri yang shaper, kamu dreamer, keliru, jantungan, umur pendek, karena talent, jadi pakailah operator. Wah, Mak, menurut kamu mau baju ini apa Mak? Nah kembali, itulah saya bilang ini udah talent. Setiap orang ada talentnya masing-masing. Saya punya talent, Anda punya talent, istri saya punya talent. Saya adalah a dreamer. Saya punya kekuatan
reinventor dan arsitek. Saya kuat sekali di dreamer, saya kuat sekali di arsitek dan reinventor. Saya lemah sekali di operators. Kerjain doing all things sama saya nggak mau. Makanya saya kalau di perusahaan yang sama sekali, no lah, orang lain aja. Karena saya doing kayak gitu nggak suka. Saya mesti suka yang lain. Karena saya dreamer, arsitek, reinvent, saya tidak mungkin shaper kuat. Saya lemah di situ, saya nggak suka kritik. Karena dreamer suka minta ide. Kalau saya suka kritik, selesai. Dreamer saya cari, kamu ide ya. Terus saya banyak dapat ide. Enggak, kalau dikit saya kritik, saya nggak sampai lakukan. Tapi kembali, ada orangnya sama. Jadi semua kita tahu, setiap kita punya begini. Nanti di dalam training 8 kali akan ada. Ini dia. Dreamer bagi orang yang suka begini. Tapi bagi orang yang nggak suka, kamu tuh terlalu ngawang-ngawang lah. Tidak down to earth. Arsitek berpikir integrasi kompleks. Orang yang cermat, BBB dibilang cermat, step by step. Tapi yang nggak suka sama BBB lambat, perlahan, perfeksionis. Jadi semua tuh dua sisi. Betul. Jadi dua sisi. Wah, kalau dia kok lambat banget, padahal kalau nggak bilang dia orangnya cermat tuh. Operator bagus, benar kurang kreatif, asal terselesai. Sudah nggak? Saya ingat kita ngomong nggak? Wah, kamu tuh udah jangan ngawang-ngawang, dontuk, lo kuatnya dia ngawang-ngawang, maksud dontuk. Dan ini yang terjadi adalah kalau ini suami sama istri. Saya mau tutup dengan ini. Ini kalau konflik, kenapa kalau rumah tangga konflik adalah masing-masing karakternya sudah nggak mau dirubah. I am who I am. Udahlah, saya pokoknya gini lah. Udah jangan dirubah. Memang saya dari sononya lahir ya begini. Selesai udah. Makanya karakter bisa dikembangin. Tapi kalau talent ya, nah talent ini kalau suami sama istri nggak ngerti talentnya istri, konflik terjadi bukan karena karakter, nggak ngerti talentnya istri. Wong istri talentnya operator, mah kita mikir perkawinan anak kita 2 tahun lagi gimana acaranya? Lumayan dia. Kalau kamu di kantor ada orang yang memang operator, kita mikir ya. Nah, perusahaan kita 3 tahun mendatang ya, yuk kita melek begini. Lu ngomong apa? Oh, besok aja nggak jelas kok. Ya salah. Diskusi sama istri, bang dia itu orang operasional ditanya nanti ya kalau begini pakai gimana caranya? Wes arep-arep terserah. Jadi kalau kita bilang, oh apa? Nanti hadiahnya apa? Langsung Tokopedia. Dia langsung jadi. Lu mau acara belum dimulai kok udah malam. Jadi kenapa kok jadi harmonis? Karena kita tahu kekuatan masing-masing. Saya kekuatannya gede. Ya, istri saya kecil, tetap caranya ya gini. Ya, ini masalahnya gini. Alah Pak, udahlah, kamu jangan urusin yang kecil-kecil. Soal begini kok kamu urusin. Berapa kali juga, kemarin juga gitu. Udahlah, ini mesti gini. Hal yang kecil-kecil udah, kamu nggak usah mikir. Kamu mikir yang gede-gede aja. Yang kecil-kecil, biarin aja. Begitu ini, Bang nggak bisa begini cara gimana? Bingung saya. Loh, Bang kalau kayak gini gimana? Pusing. Padahal yang ngurusin gede bilang, hal ini kan cara begini. Dia operasional, jangan begini. Saya bisa mikir gede gitu, tapi kalau nyetir kecil, ya enggak lah. Mesin cuci nggak bisa jalan, gimana? Wah, ribut mikirin. Pakai segala macam. Halah susah kalau dia panggil yang ahlinya kan. Cara gini, nanti kita bilang, wah kalau saya bahas gini, kenapa nggak gini? Wah kita bahas banyak-banyak. Halah Pak, ini masih baru, harus dicopot. Pantas kalau nggak dicopot ya oglek-oglek. Berhari-hari kita analisis berapa jam. Biaya saya per jam tuh harganya berapa. Karena sama orang punya. Ditelepon, halah Pak ini dicabut beres. Pas kita ganti sana sini, saya bilang makanya orang jangan sombong. Nggak ada orang yang perfect all time. Makanya jangan ngurusin banyak orang lain. Urusilah dirimu sendiri yang kompeten. Makanya enak bagian gini, Mam. Tapi kalau kita nggak biasa konflik, istri saya adalah mantan. Kalau ada hadiah pulang Natal gitu. Wah, kalau saya udah duitnya aja beres, mau sumbang apa? Enggak, aku mau belanja sendiri. Belanja di sana kan kamu repot. Nah kalau sudah, ngapain kan? Demang dia sukanya repot kok. Sini, wah sama pembantu bilang, kalau saya bilang, bestek tak, enakan buat saya mikir yang lain. Tapi buat dia, ini ngapain kamu gini? Juga ingin dengan dia nanti kasih anak-anak, bagi satu-satu segala macam. Tapi yang Tokopedia beres kan tinggal ngomong. Kalau saya semua begitu, menderita nggak? Ya menderita. Oh dia senangnya repot. Dengan hati put heart bisa ini gini kan? Happy-nya saya di situ.
Once itu apa-apa nggak bisa. Lah kalau saya justru mikir tinggi nggak boleh. Udahlah jangan mikirin orang lain. Kamu kalau mikir ada orang konsultasi kamu nggak tidur gini-gini ya. Makanya nanti malam saya nggak mau konsultasi. Kenapa? Kamu tidur, saya nggak tidur. Makanya saya nggak mau. Kalau saya terima konsultasi nggak ada yang lain, terus semua konsultan kosong semua toh. Pada ngumpul. Terus Pak besok bisa ketemu Kak. Pak minta didoain Pak. Apa makin banyak aku nggak bisa tidur. Tidak terima. Udah nanti malam saya cuma mau ke Wong Solomu. Udah selesai. Ada cerita. Kenapa? Saya tahu kalau saya nggak hati-hati saya tuh engage. Nah karena saya engage, saya tahu saya mesti manage my time. Saya juga capek, saya juga kantor begini. Besok, Pak Kolos, besok ada mau khotbah di sini gini-gini. Alah udah capek, saya udah ini. Besok saya mau ketemu dengan cucu saya. Pertama minggu hari cucu. Begitu Pak, mau nggak jam 6 khotbah di Kepuntan? Enggak, saya mau pulang cepat. Kenapa? Hari Reiko. Jelas. Karena saya bukan hamba Tuhan, nolak kan nggak merasa berdosa. Sebab kalau begitu, masa bikin Reiko, nggak bikin Kepun, alah itu khotbah hari ini sudah lama nggak ketemu. Besok otak saya begitu selesai, cucu. Udah begitu aja. Kalau saya nggak fokus gitu, burn out. Saya burn every day. Itu akhirnya saya begini, nanti malam saya begini. Pak besok saya mau ketemu, enggak. Kalau mau ketemu sama-sama Wong Solomu, enggak, tidak ada konsultasi selain di Wong Solomu. Enggak ada cerita. Yang mau nemenin mau ngomong boleh nanti, hanya di sana sebenarnya makan. Kalau you nggak manage your resources habis kata, your time is limited, your time is limited. Ini yang kita bilang, kita harus tahu kekuatan saya engage kalau ada senang menghadapi masalah. Jangan coba-coba nawarin diri kalau kamu tidak spend time. Kalau saya nggak spend time, orang udah cerita banyak, saya udah sibuk-sibuk, dua-duanya nyesel. Saya nyesel nggak bisa menyelesaikan, dia nyesel ke saya kok matanya kok terus pengen ke Wong Solomu. Nangkap maksud saya? Jadi masing-masing harus tahu kekuatan, kelemahan. Kalau ini ada, makanya dia suami sama istri bisa harmonis. Kalau anak understand suami kamu kayak gimana, istri kamu. Saya tahu kekuatan istri saya pada waktu kita jalani, kita jadiin kayak pacaran lagi. Nggak bisa, nggak kita lakukan. Kenapa? Sesuatu yang jadi ini adalah bagaimana kita tahu talent. Nanti akan diajarin di sini. Baru terakhirnya, nanti kita bilang cocok nggak? Bisnis saya, karya bisnis orang cocok nggak dengan talenta? Ini banyak dilihat. Ya. Nanti bisa nggak cocok nih. Ini contohnya. Saya ada ini. Begitu saya pertama kali masuk IT, sistem analis, saya bisa bagus nggak bisa. Tapi antara kebutuhan bisnis, karya sama pribadi saya nggak cocok. Saya bisa jadi programmer IT karena saya dikasih Tuhan otak encer. Tapi saya tahu persis karakter saya tidak atau talenta saya tidak didesain untuk jadi IT programmer. Jadi saya paksain juga nanti akan mentok. Saya bilang ini yang tuntutannya sistem analis. Ini tuntut saya pasti nggak bagus walaupun saya bagus di dalam performance. Karena melawan my talent. Wong saya sukanya ketemu sama orang, ngobrol sama orang, kok sama komputer. Walaupun saya started my career sebagai orang IT specialist. Begitu saya masuk di HRD, pindah di HRD, cocok nggak? Dia cocok tapi nggak bisa. Karena saya tuh dreamer, HRD operation banyak, malah operatornya banyak, ngurusin karyawan, ngurusin SP. Bisa nggak? Bisa, saya kasih sampai bagus. Saya bikin sistemnya HRD Astra sampai sekarang masih saya sistem. Tapi realnya operation bisa nggak? Nggak mungkin. Saya tidak akan perform bagus karena tuntutan bisnisnya beda dengan talenta. Makanya sebelum umur 40 saya bilang sama Bu Rini, Bu saya mesti orang bisnis. Kalau nggak bisa. Saya bukan tipe orang back office. Saya ada tipe lapangan. Dan thinking, saya mau buktikan dengan thinking saya di lapangan. Kasih PT yang susah deh. Nah, waktu dikasih kesempatan sama Ibu Rini di Astra Grafia, langsung saya nyonton yang dibutuhkan di IT adalah ini. Tapi kalau si Kari Polos, kamu jadi presidennya Surya Puspita itu perusahaan kulit untuk ekspor, untuk apa tas segala macam. Kamu di sini ya oleh atasan gitu. Saya nggak mau. Loh kenapa? Kan saya nentuin kamu. Ya, tapi saya tahu saya nggak akan bisa. Saya nggak mungkin bagus di manufacturing. Saya tolak. Bu ini saya nggak bisa yang begini. Karena percuma saya enakan IT yang bisa yang cocok dengan ini. Kalau saya manufacturing saya nggak suka. Dasarnya operation begitu. Saya akan gagal. Saya bisa. Dan saya berani nolak. Begitu. Oke. Kalau saya paksain waktu itu, saya pegang manufacturing, saya nggak bisa seperti ini. Karena against my talent. Jangan lawan. Kenapa kok banyak orang nggak berhasil di bisnis? You against your talent.
Makanya banyak perusahaan kedua, ketiga, hancur kemana? Anaknya nggak cocok dengan talent bapaknya bangun bisnis begini. Lebih baik anaknya di shareholders, kasih profesional, itu sukses. Begitu yuran, anaknya sukanya A, bisnisnya B, don't even try. Akhirnya menderita konflik terus, hati nggak enak karena nggak cocok. Itu banyak sekali, makanya di sini banyak yang konflik antara kebutuhan ini dengan ini. Waktu saya managing director, waktu saya infrastruktur, makin begini saya di sini. Jadi kalau saya pegang keuangan bisa nggak? Nggak bisa. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Legalnya begini. Saya megang bank pasti nggak akan saya sukses. Tapi kalau megang fintech bisa nggak? Yang startup bisa. Kenapa properti saya dikasih bisa langsung lari? Saya banyak yang saya lakukan bisa aneh-aneh begitu. Legalnya gini, ini desainnya begini. Saya lihat tanah begini. Karena saya dreamer kan. Kalau operator properti begitu nggak bisa harus begini ya. Tanya kayak gini, kira-kira nama saya bikin approach properti yang kita kembangkan prospek totally different dengan yang faksi yang lain. Kenapa? Saya punya yang ini kalau saya disuruh kembali manufacturing, kembali gini nggak bisa. I know my talent. Dan karena begitu saya tidak akan masuk perusahaan yang saya nggak bisa. Itu sebabnya saya didik karena saya tahu cari anak-anak saya. Kamu nggak cocok di sana, kamu nggak cocok di sini, kamu nggak cocok di sini. Karena your talent nggak cocok. Saya sering pindahin orang yang hebat di service namanya Eka Prayuda. Kamu nggak cocok di service, kamu cocok di sales. Orang lain produsen, saya nggak pernah jadi sales, percaya. GM sales ini sekarang direkturnya Axel. Kamu bisa di banking. Ada dia yang lain. Anak buah saya namanya Nila, dia cum laude ITB. Elektronik, teknik elektro, wah kuat sekali. Dia bilang kamu bisa jadi orang yang lain. Elektronik dikerja di SAP hebat, IT kamu coba di manajemen development. Kamu bisa di keuangan. Padahal dia nggak ada hubungan, bisa. Karena dia bawa prestinya masalah properti yang nggak ngerti apa-apa. Tapi beli di sana bisa. Karena ini talent adalah strategi. Yang saya butuh strategiknya untuk things. Jadi sekali lagi, bisnis Anda seringkali gagal karena dirun oleh orang yang talentnya nggak sama. Karier Anda mentok karena Anda stick kepada karier yang talentnya nggak sama, yang tuntutannya tidak sama dengan Anda. Selama itu terjadi, Anda menderita, atasan menderita. Kenapa? Anda tidak full. Makanya kayak saya gini, saya jadi tim 2, menderita. Saya ngajar, Anda sampai capek pakai 15 menit karena saya happy ngajar. Yang nggak happy mendengarkan, jangan ikut KMSS. Kan saya happy, jadi dimanapun, kenapa kok saya bisa power? Saya 60, saya ngajar 6 jam, khotbah 4 kali, kok semangat gitu. Istri saya bilang, kamu malah capek ya? Biasanya kita besok jangan khotbah, kalau kamu khotbah 4 kali khotbah begini kan capek. Saya nggak capek kalau pas ngajar, capek nanti. Makanya saya butuh dia. Kalau enggak kan jadi masalah capek kan. Mam, akan lahir. Ngobrol, saya suka ngobrol, jadi melihat dia aja, dia tidur, saya udah happy. Apalagi kalau melihat dia tidak tidur, lebih happy lagi. Karena saya suka orang jadi. Ya, kenapa kalau yang lain nggak bawa pada istri-istri saya, bawa kemanapun istri saya sendiri berdua. Saya happy dengan relationship, happy dengan begini. Talentnya masing-masing punya. Kan ada orang disuruh, wah ceramah gimana? Kalau kayak kalian jangan, kau memberikan ngapalin. Tapi andainya jangan saya bilang, Pak Paulus kita rapat ya. Kita jadi tim doa. Udahlah Tuhan, terima kasih Mbak tahu masalahku. Kok kesuwen doa kok berjam-jam itu ya toh. Jangan coba aja. Betul nggak? Jadi masing-masing kalau Mbak tahu apa yang kekuatan, talent, terutama sekarang nanti diajari di 8 kali itu suami istri ikut training 8 kali. Pak Eko sama Pak Dedi dan yang lain akan ngajar. Dan nanti kalau bagus di Jakarta saya akan ngajar. Untuk apa? Saya ingin harmonis itu soal komitmen, harmonis itu soal mau, bukan mampu. Kamu bisa pacaran lebih indah, pacaran lebih enak kalau engkau mau. Kalau mampu pasti enggak. Bahasa joknya ya. Kalau cowok-cowok sih dikasih kesempatan dan dibolehin sama agamamu, boleh 4. Kenapa kamu pilih 1? Kenapa kita cuma 1? Ya nggak boleh kok. Sampai mau memisahkan kita, ya enjoy itu. Karena dia tahu sampai mau memisahkan ya, saya harus enjoy dan harus hidup happily ever after. Kalau saya menderita, karena komitmen itu kita adjust accordingly, betul nggak? Sama dengan bisnis. Begitu kamu sudah
kita menikah begini, kita adjust according waktu kita adjust, kita tidak pressure. Hidup kita enak karena kita tahu, oh istri saya ke situ. Saya nggak pernah ngajak yang gini karena dia bukan talent. Dia juga nggak ngajak saya begini karena nggak bisa. Ada saatnya yang kita berkorban, ada saatnya dia berkorban. Ya kita bersama-sama. Let's enjoy. Dulu waktu punya anak-anak, kalau ke mall, udah mama sama istri sama anak perempuan. Kita boys and boys ya. Boys. Iya Pak, seneng Pak. Karena kalau ibu-ibu 10 toko cuma 2 gantengan. Kalau cowok-cowok 1 toko 10 gantungan. Terus kita duduk, kita ke Starbucks. Kita bertiga mau, mereka tuh nyari apa ya Pak? Kok semua nggak ada ya? Kita kok belum ada 2 toko, semua sudah ada ya? Saya bilang, karena kita pikir fungsi, dia pikir keindahan. Nggak udah lah, kita ngobrol aja. Waktu masih anak, boys and boys. Sekarang nggak ada, kita berdua. Ya kita menyadari tuh, ini nggak cocok ini, ya nggak cocok doang. Kalau ada penderita gitu, ya ada penderita. Apalagi terus capek. Pak, cocok nggak? Capek. Cocok, yes. Dia pakai lama sih, udah nggak niat, udah pengen pulang aja. Sama, waktu pakai itu bagian yang apa gini-gini Billy itu, waktu saya nganterin dia untuk make up kawinan. Di suami saya lihat, halah kamu mau ikut-ikut tuh karena kamu takut istri semua bagus. Enggak, saya ini enggak bagus, enggak bagus. Begitu yang kedua, mana suamimu? Kata dia, ditanya. Kenapa? Dia butuh saya kritik. Kalau ternyata saya bukan yang yes man. Ini enggak bagus Pak, ini enggak bagus Pak. Dia bagus ini. Udah ada juga orang. Oh yes, dia. Oke lah. Kenapa? Enggak put your heart. Jadi kembali semua itu your commitment. Kita mau atau tidak, bukan mampu atau tidak. Dan life itu bukan for yourself. Life itu pengorbanan. Pengorbanan kadang-kadang yang nggak enak engkau choose supaya yang lain. Ada amin ibu-ibu? Ada amin bapak-bapak? Ada, pasti aku udah gitu. Nanti pulang dimarahin. Tadi dia lah ibu-ibu. Nanti kan SS ajak suami-suami supaya nggak 44. Itu 44 aja gak berat lebih. Ajak Pak di dalam training camp SS dan 8 kali ini itu akan dibina untuk tahu bahwa hidup kita akan bisa jadi bagus kalau you understand others talentnya. Waktu kita jalan adjust sampai mati, kita akan adjust terus. Kayak mati nggak bisa, saya akan adjust sampai mati. Oh ini gini, wah kok gini lagi, kita salah gini ya. Terus karena sampai mati tidak ada orang perfect. Kita imperfect, yang imperfect oleh hobi kita. Dan mau nggak kita? Nah kalau ini jadi kembali semua yang kita jalankan bisa kita lakukan. Selanjutnya Anda baca, karena tidak bisa jalan sendiri. Semua saya mau tutup dengan ini. Tidak ada jalan sendiri, tapi kuncinya adalah buku ini. Kalau Anda mau kembangkan, suami mau mengembangkan istri, gunakan tempo. Istri mau mengembangkan suami, gunakan tempo. Tahu talentnya apa? Istri saya tahu talent saya apa? Saya tahu talentnya istri saya. Kalau kamu tahu talentnya yang tadi itu apa? Anak Anda apa? Saya tahu dia punya 3 anak. Nomor 1 itu owners, pengusaha. Nomor 2 persis kayak saya, profesional. Ketiga sedikit kayak saya. Jadi kembali anak saya yang pertama kayak saya, semua disiplin. Jadi saya akan cerita talentnya pengusaha kok. Anak kedua saya perempuan, talentnya profesional. Jadi saya gampang ngomong sama dia. Saya ngomong sama dia, nyambung. Tapi ngomong anak saya, nggak nyambung. Karena kita tahu, kita mesti tahu talent asli. Ada tahu nggak suami Anda? Ada tahu nggak istri? Setelah itu kita kembangkan nih. Kalau saya mau kembangin seperti ini, environment-nya harus dibikin supaya istri bisa muncul, supaya suami bisa muncul. Kalau saya talentnya adalah ngajar, istri saya nggak boleh itu, saya KBC, ini nggak BC, terbentuk. Saya nggak jadi seperti sekarang. Kalau dia nggak dukung aja bersama-sama, saya nggak mungkin jadi begini. Apa-apa nggak boleh, orang sama jangan ngomong. Apa-apa nggak boleh, ini nggak boleh. Bahkan kalau saya nggak begini, ya kayaknya dia mati kan. Gitu. Ini harus dikembangkan environment. Terus kalau bisa-bisa kita di mentor, oh bisa gini ya, istri harus diajarin begini, suami harus diajarin begini, atau anak 5 ini harus jalan begitu. Kalau mengembangkan anak kamu begini,
kolega Anda begini, di kantor begini, dengan tempo approach ini, Anda bisa membangun orang. Dan bangga sekali kalau Anda bisa membangun orang dulu kayak gini, kayak begitu ini jadi seperti ini. Dan rasanya itu pengalaman yang tidak akan pernah bisa diselesaikan. Dan sekarang tantangannya terserah Anda. Saya udah terlambat membahas ini. Tantangannya terserah kita. Kita mau bertanya bukan mampu atau tidak. Dan kalau mau, is your commitment. Dan komitmen itu melawan your past habit. Kamu mau belajar dari Tuhan, aku mau belajar care. Begitu Anda pengen care, melawan your past habit. Apa past habit? Habibie, WYA. Apa past habit? Habis sikat gigi, serum. Nanti sore saya mau bersih. Itu berat sekali. Apapun keputusannya, you have to do something. Dan mari kita berdoa. Tuhan, biar session 2 mengubah secara perilaku hidup kami sehari-hari. Karena kami tahu Tuhan, kami dipakai Tuhan untuk mengubah orang lain melalui perubahan di dalam hidup kami sendiri. Pakai acara ini, pakai interaksi kami di tempat ini, melalui bahan-bahan yang akan dibicarakan baik nanti sore dan besok untuk mengubah kami. Biarlah kami ini bukan hanya kami tahu, tapi kami mendapatkan paradigma baru. How to live differently. Karena Tuhan ingin kami menjadi garam dan terang. Dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan bersyukur. Amin.